A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener terdengar hebat. Seperti kalau gini panggung ribuan orang ngejawab bersama-sama kompak. Alhamdulillah ya. Bapak ibu-ibu, saya dikasih tugas nih. Dua tugas yang cukup berlawanan. Satu disuruh menghibur pakai nyanyi, satu disuruh tugas lagi berbagi urusan perjalanan akhirat gitu. Jadi bingung, mana duluan ya? Nyanyi dulu atau ngobrol dulu? Nyanyi dulu apa ngobrol dulu bapak-bapak ibu-ibu? Nyanyi pasti maunya nyanyi. Nyanyi dulu aja ya. Nyanyi pembukaan satu lagu ya. Satu lagu ini pembukaan dari lagunya Pas Band. Dibuat tahun 2003, 2004. Dan lagu ini dulu bernyanyikan bersama seorang wanita cantik. Makanya orang dulu mikir ini lagu cinta. Padahal bukan lagu cinta. Ya. Ini lagu rindu. Rindu kepada siapa? Hakikatnya manusia ini selalu rindu dekat dengan sang penciptanya. Insya Allah satu lagu ini. Judulnya Ku Merindu. Mangga Ben. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke, tepuk tangan buat pemain bandnya. Siap, alhamdulillahirrahmanirrahim. Cek kejauhan ini speakernya. Boleh deketin kayaknya bingung jadinya. Speaker jauh tinggi. Tak gitu weh. Atau speakernya deketin. Atau kan gitu weh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzubihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du faqala Allahu subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yahsawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Baqala idon ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihati yahdihimur rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Wa qala idon wa man ahsanu qala mimman da'a ila Allah wa amilan sholihan wa qala innani minal muslimin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Shadaqul azim wa shadaqul rasul karim. Baqarwil Pasundan Idaman. Yang terhormat Bapak Vita Belina, sarjana ekonomi, dan Miftahuddin ya. Koordinator wilayah Panter itu apa? Pas singkatannya Panter. Bersinar, Panter bersinar. Bapak Islam, sarjana ekonomi. Para pengurus koperasi TMSA Bapak Joko Kismadi dan Sukohari sarjana ekonomi, Master Magister MM panjang ya. Semua pimpinan cabang, unit KSP, Bina Raharja dan mitra koperasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kita semua bersyukur, bapak-bapak, ibu-ibu ya, bersyukur. Bersyukur besar karena nikmat Allah ini bergelimang dari kita mulai lahir sampai hari ini. Ya. Bergelimang bapak-bapak, ibu-ibu. Bergelimang nikmat, nikmatnya mata. Mata kita ini bisa jalan-jalan ngelihat sesuatu yang indah, suatu yang di perjalanan terlihat keren, terlihat hebat. Ya. Mata kita ini jelalatan, lihat-lihat. Bahkan lihat yang cantik-cantik bapak-bapak. Ibu-ibu lihat yang ganteng-ganteng. Ya. Sejatinya nikmat ini datang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mata ini nikmat, coba kalau kasih di buta kita. Ya hilang sudah kenikmatannya. Jadi nikmat sehat ini luar biasa. Tangan kita bergerak, lidah kita mencicipi banyak makanan. Oh besar sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Ya. Siapa yang beruntung adalah orang yang senantiasa mentafakuri semua nikmat yang datang dari Allah. Ya Allah, mata alhamdulillah, sehat alhamdulillah ya Allah gitu. Ya. Jalan kaki sehat ya Allah. Jantung berdetak alhamdulillah ya Allah. Inilah orang yang bersyukur. Ya. Karena janji syukur ini hebat. Ada dua perkara yang orang mudah masuk surga. Yang pertama adalah orang yang sabar dan kedua adalah orang yang bersyukur. Kalau milih makom nih ya, milih kelas, saya mau jadi orang yang sabar aja. Jalan yang kuat Bapak, Ibu. Kasih sakit, mesti sabar, mesti senyum gitu ya. Kuat nggak coba? Banyaknya kasih sakit itu marah-marah, sakit, sepal, kesel gitu ya. Dikasih nggak punya duit, harus sabar. Tapi banyak orang gagal. Terbuka duit, minjem duit dulu gue lah. Mau pengen jalan-jalan nih gue nih, ke Cirebon nih, minta duit, minjem duit, ribut. Ya, sabar itu sulit. Ya. Tapi ada orang yang mudah masuk surga tanpa lewat ini, tapi lewat syukur. Jadi orang-orang yang bersyukur. Terima rezeki walaupun 1000, alhamdulillah ya Allah, dari Allah ini hakikatnya rezeki. Ya. Pilihlah yang ini. Pilihlah jadi ahli syukur. Kalau diuji untuk jadi ahli sabar repot kita bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Minta jadi ahli syukur. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur. Nikmat mata, alhamdulillah. Nikmat mencicipi makanan, nggak kedengeran? Alhamdulillah gitu. Nikmat kumpul-kumpul bersama teman saudara-saudara semua. Alhamdulillah gitu. Ahli syukur ini ya. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang pintar selalu bersyukur. Apa-apa nikmat terasa alhamdulillah. Makan nikmat, alhamdulillah. Yang rokok, alhamdulillah ini rokok enak banget. Ya. Kemudian pulang ke rumah, ketemu istri yang sudah berdandan cantik, alhamdulillah istri saya sedang dandan cantik. Ya. Suami juga, istri juga sama. Pulang suaminya dalam keadaan lelah dan capek, alhamdulillah saya dikasih suami yang mau bekerja keras untuk hidup saya. Alhamdulillah gitu. Ya. Selalu terlihat semua hal-hal yang indah-indahnya. Enggak terlihat yang jelek-jeleknya. Yang jeleknya buang. Saya yakin semuanya orang pasti ada sisi-sisi baiknya. Nah, ini orang bersyukur. Ya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang yang senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan. Amin. 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 Aminnya gitu atau semangat, amin. Ya dipilih oleh Allah jadi orang yang pintar bersyukur. Satu lagi, pembukaan ini ibu-ibu bapak-bapak, pembukaan pembicaraan ya ibu-ibu ya. Nanti dipakai di kantor-kantor, janji ya. Janji, di kantor dibuat juga. Yang pertama itu yang membuat pertemuan kita enggak lalai di mata Allah. Dua perkara bapak-bapak ibu-ibu. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ketua, puji syukur pada Allah. Harus disebutkan. Yang kedua, salawat dan salam bercurah-curah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu
Muhammad, Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab ya Ibu ya kalau Muhammad disebutkan. Dua perkara ini dibuat. Kalau dua perkara ini dibuat, maka pertemuan kita dianggap pertemuan beribadah. Tidak lalai di mata Allah, tidak sia-sia di mata Allah, tidak sia-sia di mata Rasulullah. Jadi dua pertemuan ini wajib. Dan bangsa kita ini sudah jauh sebelum kita hidup, jauh sebelum bapak kita hidup, jauh sebelum kakek kita hidup, jauh sebelum leluhur-leluhur kita hidup, sudah dibuat setiap pertemuan RT RW, puji syukur pada Allah, salawat dan salam pada Rasul. Gitu. Pertemuan Tarka, puji syukur pada Allah, puji salawat dan salam pada Rasul. Gitu. Ini teh dua bukti pertemuan kita tidak lalai di mata Allah, maka diwajibkan Allah turunkan rahmat, berkah, keselamatan. Gitu. Mau nggak dapat selamat? Siapa mau dapat selamat? Siapa mau dapat selamat? Oh nggak mau? Astagfirullahaladzim, nggak mau dapat selamat. Siapa mau selamat? Ah itu dia ya. Maka ini bawa ini di pertemuan kapan saja, di kantor, muka rapat kecil walaupun cuma satu divisi, 2 orang 3 orang, puji syukur pada Allah ya kita hari ini bisa kumpul sehat. Salawat dan salam pada Rasul. Karena beliau dulu bekerja keras untuk kita agar kita selamat. Baru mulai meeting. Gimana bro? Laporan bro, laporan. Meeting dibuat. Gitu. Dua perkara ini gak boleh ditinggalkan. Ditinggalkan kita dianggap orang yang sia-sia. Ketika orang buat sia-sia maka Allah tidak perlu mengurusnya. Gak ada janji selamat, gak ada janji pelindungan, gak ada janji Allah antarkan rezeki mudah, gak ada janji Allah kasih rezekinya sampai kepada keluarga dan anaknya, gak ada janji itu. Ya insya Allah dibuat ya, dibuat kapan saja setiap ada majelis atau ada pertemuan atau ada musyawarah, ada mufakat, bahkan dalam ruang-ruang makan bersama keluarga, bersama istri, bersama anak, mau makan rame-rame, mau ngobrol rame-rame, mau diskusi rame-rame bersama anak dan istri, ucapkan, anakku sayang, istriku sayang, puji kita kepada Allah. Sehat masih, rezeki masih dapat, nikmat kehidupan masih diurus oleh Allah. Salawat dan salam pada Rasulullah, karena beliaulah dulu capek hidupnya buat bagaimana semua umat kenal Allah. Bagaimana semua orang punya hubungan yang indah dengan Allah. Dan bagaimana semua orang menjadi sukses dunia dan akhirat. Diperjuangkan oleh Rasul kita. Salawat dan salam semoga bercurah-curah kepada Nabi besar, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad SAW. Para sahabatnya yang juga berjuang. Para tabi'in yang juga berjuang. Tabi'in meneruskan perjuangannya. Sampai ke ulama-ulama kita berjuang terus bagaimana agama dan rahasia-rahasia hidup ini sampai kepada kita. Amin. Ya, nah gitu atuh aminnya semangat. Masih semangat buat selamat kok masih malu-malu ya. Jangan malu-malu. Hari ini orang semua tahu bapak-bapak ibu-ibu. Bagaimana cara sukses di dunia? Wah tahu, menabung ya. Kalau nggak bisa nabung, bagaimana bisa sukses di dunianya? Wah, belajar nabung. Nabung di bank, nabung di koperasi, nabung di berbagai bentuk tabungan, ya, dibuat. Kalau ingin sukses, maka dia harus mau bekerja. Kalau males, nggak bisa sukses. Nah, semua orang belajar bekerja, dikit-dikit bekerja. Ya. Kalau kerjanya kurang hebat, maka harus sekolah. Wah, belajar baca buku, belajar ke orang-orang pintar, belajar untuk dapatkan ilmu-ilmu, bagaimana akuntansi, bagaimana pembukuan, bagaimana menghitung dengan baik, bagaimana membuat kerja yang hebat di dalam sebuah tim. Gak ngerti lagi, belajar lagi ilmu sosial agar bisa bergaul dengan banyak orang, agar kemudian bisa mengembangkan pengetahuan. Semuanya makin hebat urusan dunia ini. Ya.
Terus bagaimana membuat sebuah perusahaan yang hebat? Wah, disisihkan keuntungan dan sebagainya agar tumbuh perusahaan ini menjadi hebat dan kuat. Semua orang tahu hal ini bapak-bapak ibu-ibu. Cuma orang malas yang gak mau. Cuma orang malas yang gak mau. Tapi ada satu perkara yang kadang-kadang kita lupain. Kita gak tahu setelah mati ini ada apa kemudian. Apakah yang mesti kita tabungnya apa? Bekal apa yang kita mesti tabung nanti untuk perjalanan? Setelah meninggal kita akan melewati perjalanan mungkin ribuan tahun sampai dibangkitkan di hari kiamat. Nanti setelah dibangkitkan di padang mahsyar kita dalam keadaan telanjang, dalam keadaan pakai baju, mataharinya di atas kepala 1 mil, keringat terbenam sampai lutut, terbenam sampai pinggang, terbenam sampai leher. Bekal apa yang kita mesti siapkan? Kita nggak tahu. Nanti masuk lagi ke mizan pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditontonkan, kejelekan kita ditonton dalam sebuah layar hebat dan semua manusia menontonnya. Kejelekan Syuuki, keburukan Syuuki zaman mudanya, maksiatnya semua orang tahu. Setelah kejelekannya diperlihatkan, kemudian kalau gagal kebaikannya nggak ada, langsung dilempar ke neraka. Bekal apa kita menghadapi mizan ini? Banyak orang nggak tahu. Setelah mizan dia selamat, pengadilan Allah dia dianggap orang yang berhasil. Oh ini orang berhasil, tabungannya banyak, maka dia persilakan untuk melewati Sirat, jembatan yang panjangnya 500 tahun nanjak, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Apa tabungannya di sana nanti? Banyak orang juga nggak tahu. Sampai ke pintu surga. Di pintu surga, malaikat dengan kejam akan menggagalkan orang-orang yang dianggap nggak layak masuk ke dalam surga. Malaikat Ridwan jaga pintu dengan gagahnya. Siapa tidak punya kartu VVIP, siapa nggak punya kartu keanggotaan, maka dikembalikan keluar dari neraka. Ada ini cerita ini. Kita semua nggak tahu tabungan apa yang kita siapkan, ilmu apa, perbekalan apa yang kita harus siapkan. Perjalanan seperti apa ini sangat berat luar biasa ini. Ya, dunia ini hanya 50, 60, 70 tahun kita sibuk menabung tabungan dolar, rupiah, memperbaiki skill, memperbaiki kehidupan sosial, memperbaiki rumah-rumah yang hebat, pendidikan-pendidikan S1, S2, S3 agar mampu bertempur. Tapi kita lupa bahwa ada perjalanan yang jauh lebih hebat dari itu. Semoga kita semua dipilih oleh Allah senantiasa belajar lagi, dan berusaha membekali lagi agar perjalanan-perjalanan kita kemudian hari tidak hanya dunia kita yang punya rumah mewah, tapi kita punya rumah mewah nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak punya cuma kebun di dunia, tapi kita punya kebun yang luasnya 7 kali lipat, bahkan ada yang 10 kali lipat, ada yang 50 kali lipat dari kebun di dunia. Semoga Allah pilih kita. Ya. Satu lagu ya, biar menghibur. Satu lagu. Lagu apakah gerangan yang siap? Aku mangga siap. Silakan. Aku kan bukan untuk menyakitimu, tapi ku digariskan gitar terus tak membahagiakan hidupmu suatu hari nanti. Nah, tepuk tangan buat pemain band kita ya. Alhamdulillah tuh. Oh, tanpa latihan nih Pak, tanpa latihan ibu-ibu, tanpa cek sound jadi jeger langsung. Oh, alhamdulillah ya. Lulus. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah ya. Ini silaturahmi ini hadiah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Di beberapa negara maju itu silaturahmi itu sulit Pak. Ya. Waktu COVID itu kita mau tetanggaan aja, wah dimaki-maki, ya. Dimaki-maki oleh aparat. Bahkan negara-negara maju yang hukumnya sudah sangat rapi, ada orang keluar rumah ditangkap Pak, ya ibu-ibu. Dulu silaturahmi di negara-negara yang keras seperti kayak India, kayak beberapa negara-negara Afrika. Kalau ada orang jalan tengah jalan digebugin Pak oleh polisi langsung. Pulang sih pulang, digebugin. Bahkan di penjara. Ada orang yang berani silaturahmi ke tetangga, ditangkap, dimasukin ke penjara. Kemudian selama di penjara itu bisa 1 tahun. Dicek darahnya, apakah dia menularkan penyakit. Dicek lagi darahnya minggu depannya, apakah menularkan penyakit. Terus sampai setahun, kalau bebas penyakit baru dipulangkan. Ya. Jadi silaturahmi itu sangat berat pada suatu masa. Alhamdulillah kita ini negara yang cuek saja. Mau COVID kayak mau naon, semua berangkat ke masjid, sholat, salaman. Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah Pak sehat. Sehat karena sejatinya sehat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini punya Allah, punya yakin sehat saya Allah yang kasih. Kalaupun saya sakit Allah yang sudah tetapkan. Gitu. Bangsa kita ini hebat. Nah, maka hidupkan terus Pak. Inilah yang namanya disebut iman. Inilah iman. Kalau iman kita cacat, kita dianggap orang yang tidak bawa bekal perjalanan kematian. Perjalanan kematian hanya bisa diterima, diselamatkan bagi orang-orang yang imannya utuh. Walaupun imannya kecil, tapi utuh imannya. Walaupun imannya segede beras, walaupun sebesar beras, insya Allah Allah selamatkan gitu. Tapi nggak boleh rusak. Kalau iman rusak, maka klasifikasinya adalah nifak. Klasifikasi adalah munafik. Munafik tempatnya di neraka paling bawah. Gitu. Ngeri apa ya ibu-ibu? Tapi orang yang punya iman, walaupun cuma bersih zaroh, maka dia dikirim ke dalam surga. Kita ini alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu, semua hidup kita punya yakin. Ibu-ibu keyakinannya sehat, bapak-bapak keyakinannya sehat. Silaturahmi ini salaman berguguran dosa. Siapa yang kasih guguran dosa? Allah. Inilah iman. Saya bisa berangkat ke sini kumpul, ada dari Jawa, ada dari Jawa bagian barat, ada Jawa Timur, ada yang ngasih ongkos, rezeki ada. Yang ngasih rezeki ini siapa? Allah. Inilah iman. Ada yakin, alhamdulillah saya sampai ke sini. Mobil saya walaupun jelek-jelek sampai ke sini. Allah kasih selamat, Allah kasih mulus perjalanan. Gitu. Datang ke sini ketemu dengan saudara-saudara yang lain, ketemu cepaka cepiki, suserian, ketawa ketiwi. Siapa yang kasih ini bahagia? Allah kasih bahagia. Gitu. Semoga kita semua dikasih kekuatan ini. Ya, kekuatan pertama yang akan jadi modal perjalanan berikutnya. Lalu apa lagi yang jadi modal berikutnya? Nah, ini yang agak repot mah, ya. Ini yang agak repot. Karena tanda bukti iman harus ada aplikasinya. Sama kayak kita jadi anggota Bina Raharja, harus ada tanda buktinya. Pengurus harus ngantor, harus meeting, betul gak? Anggota minimal juga ada meetingnya, ada pertemuannya dengan sesama anggota dan pengurus pembina dan sebagainya. Ketika dia tidak buat meeting, ketika dia tidak pernah datang hadir, tidak punya ketanggung jawab untuk berkumpul, maka dianggap dia anggota yang
zong. Nggak layak diurus oleh perusahaan, oleh koperasi. Nggak perlu diurus. Dia mah datang juga nggak pernah, iuran aja nggak pernah, daftar ketemu saudara aja nggak pernah. Ngapain diurus? Gitu. Sama ketika kita menyatakan diri kami punya iman kepada Allah, maka dia harus punya bukti kehadiran pertemuannya bersama Allah. Nggak bisa ditawar. Ibu-ibu jangan lupa ya, ibu-ibu suka nawar nih. Bapak-bapak juga suka nih, pemain band nih suka nawar nih. Suka nawar tak? Sok nawar wae. Hati-hati, meeting bersama Big Boss nggak bisa ditawar. Pak Kepala minta hadir hari Senin rapat keanggotaan di kantor pusat jam 7 pagi aula. Ya, undangan ini. Undangan dari ketua. Tiba-tiba anggotanya ngaco Pak. Datang jam 9. Kira-kira Bapak dongkol nggak? Dongkol. Apa yang mesti saya distribusikan? Berita apa yang mesti saya ceritakan? Bagaimana caranya bertaruh dalam usaha ini? Datangnya juga telat jam 9. Ada lagi Pak yang bandel Pak. Datang tepat jam 7. Set. Bapak pengurus semua kumpul di aula. Ini anggota datang jam 7 di tempat parkir Pak. Sambil cikopi. Kira-kira Bapak dongkol nggak sebagai pengurus? Pasti dongkol. Apakah ini anggota akan dapat keuntungan nggak dari pertemuan itu? Pasti nggak dapat apa-apa. Zong. Beritanya nggak dapat, hasilnya nggak dapat. Ya. Nah meeting lah jam 7 datang di ayah di mana? Di parkiran. Gagal dia. Ya. Caranya tidak tepat tempat. Yang ketiga, tidak tepat caranya. Datang ke ruang meeting tepat dengan waktunya tepat. Pembina ada, ketua ada, pasang laptop, pasang autofokus dan sebagainya. Di setel program. Ketua sedang memberikan arahan. Ini orang ini anggota bawa lagi sendiri, laptop bawa sendiri, bawa autofokus sendiri, bawa lampu sendiri, ngomong sendiri lagi di dalam. Kira-kira Bapak bisa nggak itu jadinya meeting? Ketua lagi meeting, ini anggota meeting sorangan. Kira-kira bakal dibeledok kusapatu mual ini orang. Ada kemungkinan anggota ini akan ditimpuk pakai gelas Pak, bukan nggak cuma dimarahin saja. Apa yang dia salah? Dia salah caranya meetingnya bersama pembina. Gagal yang pertama, tidak tepat waktu. Gagal yang kedua, tidak tepat tempat. Gagal yang ketiga, tidak tepat cara meetingnya. Inilah yang berlaku dalam kehidupan kita Bapak-bapak, kawan-kawan semua. Maka ketika kita ada iman, harus ada bukti dia meeting bersama sang penciptanya. Allah minta 5 waktu meeting. Maka Allah panggil kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah panggilan undangan meeting dari bos besar. Maka panggilan itu datang, enggak bisa enggak, dia harus berangkat meeting, siapkan kebersihannya, pakaiannya, tempatnya, enggak boleh salah. Tempat dan waktunya enggak boleh salah. Undangan meeting sholat subuh jam 5, jangan datang ke masjid jam 8, gagal meetingnya. Datanglah menurut undangan Allah jam 5, berangkat meeting ke tempatnya. Laki-laki meeting bersama Allah di masjid dan wanita meeting di rumahnya. Tepat waktu masuk ruangan tersembunyi, pasang sajadah dalam keadaan berwudu dan sholat.
Jadi nggak bisa ibu, saya lagi masak, nanti ajalah jam 6:30 juga bisa, nggak bisa. Allahu Akbar, dia langsung berangkat wudhu, bersiap berangkat meeting. Langsung masuk pasang sajadah di tempat tersembunyi, di kamar, dan meeting bersama sang penciptanya. Laki-laki sama, undangannya laki-laki, perintahnya meeting itu di masjid, maka dia berangkat ke masjid. Saya mah nggak mau meeting. Ya udah, kamu siap-siap, nggak dianggap anggota, gagal sebagai anggota. Dan Allah kejam kepada yang bukan anggota. Silahkan, jahanam menunggu. Gitu. Meetinglah sebagaimana kita keanggotaan di Bina Raharja. Undangan datang meeting, berangkat meeting. Tepat waktu, tepat tempat, dan tepat caranya. Ikuti cara Rasulullah. Beliau mengajarkan kita menjadi makmur seperti apa, kita menjadi makmur. Kalau jadi pemimpin dalam sholat, jadi imam, bagaimana caranya? Ikuti caranya Rasulullah. Nggak bisa bikin cara sendiri. 3 cara ya. Semoga Allah karuniai kita semua menjadi orang-orang yang tidak hanya imannya sehat, tapi jadi orang yang selalu diundang oleh Allah meeting bersamanya. Kita ada di dalam setiap meetingnya, dan setiap saat, setiap waktu sholat datang, kita meeting tepat tempat, tepat waktu, tepat cara, sampai napas terakhir kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lagu berikutnya. Jangan lupa sebentar, 1 lagu aja. Waktunya habis. Oke, ya. Semoga kalau gitu nanti dulu, stop dulu ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa membawa bekal buat kita semua ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada 6 perkara lagi yang harus kita sempurnakan agar tabungan-tabungan kita hebat. Nah, gak cuma meetingnya saja, tapi kerja kerasnya dihitung. Ketulusan kepada perusahaan juga dihitung. Terus lalu ketulusan kepada perintah Allah itu dihitung. Maka ikhlas karena Allah, ikat karena Allah. Ya. Apa medianya? Medianya adalah beribadah, bekerja. Itu juga adalah perintah Allah. Sempurnakan ini. Ada 5 perkara yang gak boleh gagal kita dalam kehidupan. Perkara imaniah, perkara ibadah-ibadah, perkara muamalah. Kayak ini nih muamalah. Perkara muasaroh, bermasyarakat. Ini gak boleh gagal. Yang kelima adalah perkara yang gak boleh gagal. Akhlaknya Rasulullah SAW. Inilah 5 perkara yang harus kita perjuangkan sepanjang hidup kita. Bapak-bapak, ibu-ibu. Perjuangan terus ya. Imannya penuh dalam dada. Ibadah-ibadah kita tidak lalai kepada sang pemilik. Yang ketiga, muamalah kita apik, bapak-bapak. Tercatat. Jangan sampai nggak ada amanah dalam pekerjaan kita. Karena senantiasa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Dicatat semua dengan baik, dikerjakan dengan tanggung jawab. Muamalah. Yang ketiga, yang keempat adalah muasaroh, kehidupan masyarakat. Jangan sampai kita punya celah. Tetangga, jangan sampai punya celah. Bersahabat, jangan sampai punya celah. Berkelompok, jangan sampai kita punya celah. Jadilah pribadi yang baik dengan akhlak-akhlak yang amanah, yang penuh senyum, penuh kebahagiaan, dan berbagi kemudahan-kemudahan kehidupan. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi jalan-jalan mudah buat kita semua. Memperbaiki lagi. Sampai kapan memperbaikinya? Guru saya katakan, perbaiki sampai napas terakhir kehidupan. Karena nggak ada manusia yang sempurna, maka tugasnya adalah terus menyempurnakan lagi. Insya Allah ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa membawa kebaikan buat kita semua. 1 lagu terakhir, judulnya Kesepian Kita. Siap, insyaallah. Atur nuhun. Ya,
Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa berbekas di hati-hati kita ya. Dan gak cuma diingat saja di kepala, tapi dia ada niat kuat. Ya Allah, kami ingin tunaikan perjalanan-perjalanan ini menjadi perjalanan-perjalanan kebaikan. Dunia dan akhirat. Perjalanan-perjalanan yang indah dunia dan akhirat ya. Semoga Allah kirimkan kepahaman masing-masing pada kita dengan pemahaman yang sebenar-benarnya. Nah, mudah-mudahan lagi apa yang disampaikan ini banyak benarnya, karena yang benar itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doa sama-sama ya. Kita doa sama-sama minta kemudahan. Ya. Guru saya ngajarin adalah kalau berhadapan dengan yang maha hebat harus merasa maha kecil, maha tidak hebat. Kalau ingin berhadapan dengan yang maha pintar, maka harus merasa maha bodoh, saya ini bodoh sekali. Kalau kita ingin bertemu dengan yang maha kaya, maka bapak buang dan ibu-ibu buang semua harta yang dalam hati kita. Saya ini orang yang sangat miskin, saya ingin berjumpa dengan yang maha kaya, gitu. Ini guru saya ngajarin ya. Mari kita buang semua ego-ego kita. Mari kita buang semua keasikan-keasikan pada dunia ini. Saya ingin dekat dengan Allah. Ya, mari kita kecilkan hati-hati kita semua. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhika karim wa azim sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Kau limpahkan nikmat-nikmat kehidupan dari kami kecil hingga hari ini ya Allah. Gak mampu kami menghitungnya ya Allah. Begitu hebat semua kenikmatan dan kepengurusanmu kepada kami semenjak kami dilahirkan ke muka bumi hingga hari ini. Tak mampu kami menghitung beras apa yang sudah kami makan. Kami gak mampu menghitung liter air yang sudah Engkau limpahkan menjadi rezeki kami hingga hari ini. Gak mampu kami menghitung kilo daging-daging dan daging-daging apa yang sudah Engkau kirimkan menjadi makanan kami hari ini hingga hari ini. Gak mampu kami menghitung kilo-kilo sayur yang sudah Engkau limpahkan kepada kami hingga hari ini. Gak mampu kami menghitung kilo-kilo buah-buahan yang sudah kami makan hingga hari ini ya Allah. Ya Allah, begitu hebat segala pertolongan-Mu. Begitu hebat segala fasilitas-Mu atas segala alam jagat raya untuk diri kami ya Allah. Kau tetapkan perjalanan-perjalanan indah ya Allah. Keluarga-keluarga yang hebat, orang-orang tua yang hebat yang berjuang sepanjang hidupnya untuk kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Karena kami pasti buat banyak salah kepadamu ya Allah. Kami banyak buat salah kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami banyak buat salah kepada ahli keluarga kami, bahkan kepada teman-teman kerja kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kami bukanlah pribadi yang sempurna ya Allah. Banyak cacatnya ya Allah. Banyak dosa dibuat, baik yang terasa maupun yang tidak terasa, baik sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Allah Akbar. Rabbana dolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau Engkau tidak ampuni kami, hancurlah kami ya Allah. Berantakanlah kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Mereka sepanjang hidup dari muda ya, menghabiskan waktu bagaimana bekerja keras untuk mencukupi kami ya Allah. Bahkan seringkali kami gak mampu menghargai apa yang sudah diperjuangkan oleh kedua orang tua kami ya Allah. Ada lalai pasti dibuat ya Allah. Lupa tertinggal sholat, lupa tertinggal zikir, lupa tertinggal Quran karena saking sibuknya mengurus kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau azab orang tua kami ya Allah.
Jangan kau siksa orang tua kami ya Allah, tapi berikanlah hidayah ya Allah. Tetapkan ya Allah dalam hidayah. Bagi yang masih hidup, berilah kemampuan hidup dalam amal soleh sepanjang hidupnya sampai akhir hidupnya ya Allah. Bagi yang sudah meninggal ampuni ya Allah, jangan kau siksa kubur ya Allah, angkat ke siksa kuburnya ya Allah. Terimalah amal-amal solehnya, lipat gandakan amal-amal solehnya ya Allah, menjadi perjalanan-perjalanan mudah, tabungan-tabungan, perjalanan-perjalanan ke akhirat kelak dalam janah-Mu ya Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, ampuni dosa dan perdosaannya ya Allah. Ya Allah itu pada kami ya Allah, ampuni dosa kami, dosa pimpinan-pimpinan kami, dosa teman-teman seperjuangan kami, dosa anak-anak buah kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, keturunan-keturunan kami ya Allah. Banjiri ini semua dengan pengampunan-Mu ya Allah. Banjiri dengan hidayah, taufik, berkah, rahmat ya Allah. Kami butuh kasih sayang-Mu, rahmat-Mu ya Allah dalam menghadapi kehidupan ini ya Allah. Banjiri kami dengan rezeki yang halal ya Allah, kepahaman yang benar agar kami ada di jalan yang benar ya Allah. Berilah kami kemampuan ilmu, meraih ilmu-ilmu terbaik dan berguna tidak hanya bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi ahli kampung kami dan bagi semua umat manusia ya Allah dan agama-Mu ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami orang yang berjuang untuk kebaikan yang tidak hanya sementara dunia dan akhirat saja. Tidak hanya dunia yang sementara saja tapi akhirat yang selama-lamanya ya Allah. Jadikanlah kami hanya orang yang berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan sejati, sukses sejati, kebahagiaan sejati dan kejayaan yang sejati dunia dan akhirat ya Allah. Jangan biarkan kami tertipu oleh dunia yang sementara ini ya Allah. Jangan jadikan kami orang terselip di dalam kesia-siaan. Jangan biarkan kami jadi orang-orang yang terbodohkan oleh suasana dan keadaan. Ya Allah, pilihlah kami menjadi orang-orang yang berjalan sesuai dengan apa yang Kau inginkan dan cita-citakan dari Rasulullah SAW ya Allah. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Tetapkan kami dalam agama-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah kami mendapatkan kebahagiaan sejati tidak hanya bagi diri kami, bagi orang tua kami, bagi teman-teman kami, senior-senior kami, keluarga kami, istri-istri, sahabat, suami-suami, anak-anak kami dan pasangan hidupnya hingga akhir zaman ya Allah. Jadikan kami orang mendapatkan kebahagiaan sejati ya Allah dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.